Alhamdulillah, Allah lebih tepuk tangan buat masyarakat Suruh yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan bacaan maulid, seperti biasa di tengah-tengah ada motivasi dari beliau akhirnya jadi Habib Ali Sulaiman bin Yahya kepada beliau bertiga, beliau banget ya. Kepada beliau berbicara sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intihak. جامع الصفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير دواء لكل سقم وداء رحمة وشفاء في سر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دمت الأرض والسماء. أما بعد أيها السادة سادتنا الأعزاء الفضلاء, yang saya hormati, yang wajib kami mencintainya, para sesepuh, penyesepuh, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya, rasa cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, segenap jajarannya yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Semarang, beliau Bapak Ngesti Nugroho, semoga Allah berikan beliau kesehatan wa afiah. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Suruh, Bapak Agus Yulianto, semoga Allah memberikan beliau kesehatan wa afiah. Dan yang saya hormati panitia penyelenggara acara pada malam hari ini dalam rangka Maulidur Rasul Desa Suruh terbebas dari narkoba. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan maulid, dengan barokah para ulama, dengan barokah orang-orang mukmin, Desa Suruh ini khususnya menjadi daerah yang terbebas dari narkoba, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia dengan barokah pembacaan maulid dan sholawat terbebas dari narkoba. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, keberuntungan bagi kita semuanya masih digerakkan kaki kita, dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita, dibunyikan lisan kita untuk menyebut nama baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan tadi barokah pembacaan maulid pada malam hari ini menjadikan saksi lisan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah dilantunkan begitu banyak syair-syair, pujian-pujian yang sangat indah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak akan ada habisnya kalau kita mensifati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya laut itu menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi penanya, laut ini sudah terkuras, pohon-pohon sudah habis, masih belum selesai untuk mensifati, untuk mencatat, untuk menyebutkan keindahan, keelokan, kewibawaan, kemuliaan, keistimewaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mahma tafannana wasifuhu biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kita ini satu persatu sudah diangkat nyawanya oleh Allah. Bumi ini sudah hangus, sudah tidak ada. Kita masih belum selesai untuk mensifati keindahan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu kisah penyair di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan ibn Sabit. Hasan bin Sabit ini penyair hebat, penyair terkenal. Mungkin kalau beliau punya Instagram followersnya paling banyak. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini saking para sahabat itu ketika masuk Islam senangnya luar biasa. Pagi-pagi hari itu sahabat sudah bertanya, ini Hasan bin Sabit update syair apa? Saking indahnya syair-syair Hasan bin Sabit. Nah, Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam, Hasan bin Sabit ini pernah diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menggunakan syairnya untuk menghina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Sabit meminta syarat kepada orang-orang kafir Quraisy yang memerintahkannya. Saya bisa menghina Muhammad, tapi dengan syarat saya harus melihatnya langsung. Kalau saya belum melihatnya, bagaimana saya bisa menghina dengan syair-syair saya? Maka boleh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Hasan bin Sabit melihat pertama kali baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Maka pertama kali Hasan bin Sabit melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keluar dari lisannya bukan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Kata Hasan bin Sabit, aku tidak pernah melihat seseorang yang indah sepertimu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Aku tidak pernah melihat seorang perempuan, seorang wanita yang melahirkan seorang anak sesempurna dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini yang menciptakan dirimu sendiri. Saking sempurnanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hasan bin Sabit pertama kali melihat baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keluar dari lisannya ialah kekagumannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keelokan, kewibawaan, kesempurnaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kisah ulama-ulama kita yang tenggelam di dalam lautan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Al-Imam Muhammad Al-Busiri ialah pengubah Maulid Burdah yang sudah dibaca di mana-mana. Al-Imam Muhammad Al-Busiri ketika menuliskan, ketika mencatat keindahan, kewibawaan, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syair-syairnya, beliau sempat kehilangan inspirasi untuk menulis keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai baru di awal-awal syairnya saja beliau langsung mengatakan, famablagul ilmi fihi annahu basarun. Puncak pengetahuan kita akan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Al-Busiri, cukup mengetahui bahwasanya mentok-mentoknya kita mengetahui Nabi Muhammad ialah mengetahui bahwasanya beliau manusia. Maka setelah itu Al-Imam Muhammad Al-Busiri sudah kehilangan inspirasi, sulit untuk berpikir mensifati seperti apa lagi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah vakum sekian lama dalam menulis syair-syair indah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Imam Al-Busiri bermimpi ketemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Busiri, lanjutkan syairmu, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan di dalam zatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan di alam semesta ini. Bisa jenengan bayangkan, ini satu manusia, seorang manusia, akan tetapi derajatnya, kedudukannya, keistimewaannya, kemuliaannya melebihi para malaikat. Seorang manusia, kemuliaannya melebihi nabi-nabi terdahulu. Ini saking dekatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk kebesaran keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasannya para nabi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nur Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad ialah seorang nabi dan seorang utusan yang jarang mengeluh dan jarang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seringkali Nabi Muhammad belum meminta kepada Allah, tapi langsung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Nabi Muhammad tidak minta dilapangkan dadanya. Allah mengatakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, kami benar-benar telah lapangkan dadamu. Nabi Musa alaihissalam minta bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diminta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad diminta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ialah bentuk kebesaran keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril pernah heran-heran dengan nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu mulia. Maka malaikat Jibril ketika Allah menciptakan nur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau malaikat Jibril mengatakan, Qila wa Adam, ya Allah, apakah nur yang engkau ciptakan ini ialah nurnya Nabi Adam ya Allah? Maka kata Allah, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan, ini bukan nurnya Nabi Adam, akan tetapi dengan sebab barokah daripada nur ini Nabi Adam mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, qila huwa Ibrahim, apakah nur yang engkau ciptakan ini ya Allah, apakah nur yang sangat mulia ini ya Allah, ini ialah nurnya Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan, ini bukan nur, ini bukan cahayanya Nabi Ibrahim, akan tetapi kata Allah, dengan sebab barokah nur ini, dengan sebab nur ini, Nabi Ibrahim dapat menyampaikan hujahnya, Nabi Ibrahim dapat menyampaikan fatwanya kepada para penyembah berhala dan para penyembah bintang-bintang. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qila huwa Musa, apakah nur yang engkau ciptakan ini ya Allah, ini ialah nur cahayanya Nabi Musa alaihissalam? Maka Allah mengatakan, tidak, ini bukan cahayanya Nabi Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan, ini bukan cahayanya Nabi Musa, akan tetapi Nabi Musa ialah saudara daripada nur ini. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qila wa Isa, apakah cahaya yang engkau ciptakan ini ya Allah, ini ialah cahaya nurnya Nabi Isa alaihissalam? Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayhi nubuwwatihi kal hajib. Bukan,
ini bukan cahaya, ini bukan nurnya Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi dengan sebab barokah daripada nur ini, Nabi Isa dapat menyampaikan kabar gembira kepada umatnya karena kelahiran nur ini sangatlah dekat, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas siapa nur yang engkau telah pakaikan jubah kemewahan ini ya Allah, jubah kemuliaan ini ya Allah? Ini ialah nur seorang nabi yang ditinggal wafat oleh ibunya, kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya, kemudian ditinggal wafat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nurnya Nabi Muhammad saja sudah menciptakan keberkahan yang luar biasa kepada kita sebagai umatnya. Ini bentuk kebesaran kemuliaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang pertama kali yang kita lakukan ialah mengenal terlebih dahulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah ma'rifah, mengenal, mengkaji sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa cinta? Bagaimana kita bisa rindu kalau kita sendiri masih belum bisa mengenal? Kalau kita belum bisa mengenal, bagaimana kita bisa cinta? Bagaimana kita bisa menghadirkan rasa rindu kita kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang namanya al-mahabbah bi ziyadatil ma'rifah, fa in zadatil ma'rifah zadatil mahabbah. Cinta itu tumbuh karena kita lantaran semakin kita mengetahui. Semakin kita mengetahui, semakin kita mengenal, maka kita akan semakin mencintai. Semakin kita mengenal keelokan kewibawaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anaknya, mendidik istri-istrinya, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perasaan orang lain, bagaimana sabarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan pernah Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya. Maka ketika duduk bersama para sahabatnya, ada satu orang menghampiri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan hadiah buah anggur untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan anggur itu satu oleh baginda, dimakan lagi dua, dimakan lagi tiga, dimakan lagi empat, nggak habis-habis, dimakan terus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang memberi anggur tadi itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang, bahagianya luar biasa karena hadiah yang ia serahkan kepada baginda Nabi langsung dimakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang ini pergi, yang memberi hadiah ini pergi, Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau ini selalu ketika diberikan hadiah oleh seseorang itu membagikannya kepada kami ya Rasulullah. Mengapa anggur itu tidak engkau bagikan kepada kami ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anggur ini rasanya masam, anggur ini rasanya ketut. Takut kalau aku bagikan kepada kalian, raut wajah kalian itu berubah dan menyakiti orang yang memberi hadiah anggur itu tadi. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perasaan orang lain. Dan bagaimana kesabaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad jenengan tidak bisa cinta kepada seseorang kecuali orang itu sabar. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling sabarnya manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya, kemudian tak lama setelah lahir ditinggal oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Hari pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, sudah tahu ke depan ujiannya akan berat. Hari pertama diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah tahu bahwasannya ke depan ujiannya akan berat.
Ini kesabaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan maulid, dengan barokah pembacaan sholawat, kita semua diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembacaan sholawat tadi, mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita, rasa hubban wa syauqan, rasa cinta kita dan rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.